Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Rahayu dengan NIM 1862050084 Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Dr. Lamere Kaspar MPD MM dengan materi memilih dan mengembangkan serta mengkomunikasikan strategi positioning. Pengertian dari positioning adalah strategi manajemen dalam membangun citra atau identitas dengan cara penempatan sebuah produk, merek, atau nama perusahaan untuk menciptakan sebuah sambutan atau kesan yang jelas, berbeda dan positif dibandingkan dengan produk, merek, atau perusahaan pesaing. Positioning merupakan cara pemasar menanamkan citra, persepsi, dan imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Positioning tidak sama dengan segmentasi, baik diferensiasi ataupun konsentrasi. Dengan perkataan lain, positioning bukan menempatkan produk untuk kelompok tertentu, tetapi berusaha menanamkan citra produk di benak konsumen pada segmen yang telah dipilih. Positioning merupakan faktor utama dalam meningkatkan kekuatan posisi pasar perusahaan di suatu pasar tertentu dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Positioning wajib dilakukan suatu perusahaan sebelum melakukan strategi branding. Dalam proses menjalankan positioning harus diimbangi dengan komunikasi yang baik. Hal tersebut dapat berpengaruh juga terhadap citra yang ingin ditanamkan perusahaan kepada konsumen sasaran. Adapun bentuk-bentuk positioning, menurut Kotler tahun 2006 terdapat beberapa bentuk atau cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan strategi positioning dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju. Yang pertama yaitu positioning menurut atribut. Perusahaan memposisikan dirinya berdasarkan atribut atau fitur spesifik, misalnya ukuran, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua ada positioning menurut manfaat. Dalam pengertian ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu, misalnya mencegah kerusakan gigi dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada positioning menurut penerapan dan penggunaan. Produk ini diposisikan sebagai alternatif terbaik untuk situasi pemakaian atau aplikasi tertentu. Yang keempat ada positioning menurut pemakai. Produk diposisikan sebagai pilihan terbaik untuk kelompok pemakai tertentu. Yang kelima, positioning menurut pesaing. Klaim produk dihubungkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing utama. Yang keenam, positioning menurut kategori produk. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam kategori produk tertentu. Yang ketujuh yaitu ada positioning menurut harga. Perusahaan berusaha menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi lewat harga premium, atau sebaliknya menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Adapun prosedur atau langkah-langkah yang dijalankan dalam melakukan penempatan posisi positioning adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan produk atau pasar yang relevan. Yang kedua, pendataan kebutuhan pelanggan untuk melakukan positioning dengan tepat. Maka marketer perlu mendata semua kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh semua produk. Yang ketiga ada mengidentifikasi pesaing. Pesaing primer adalah pesaing-pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti. Sedangkan pesaing sekunder adalah pesaing-pesaing tak langsung, yakni mereka yang tidak langsung muncul di pikiran bila mana seorang sedang berpikir mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen. Keempat, menentukan standar evaluasi. Menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya seseorang akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya dengan cara dan berdasarkan standar tertentu. Yang kelima ada membuat perceptual map. Mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing. Pemasar perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perceptual map. Yang keenam, mengidentifikasi kesenjangan posisi. Mengidentifikasi senjang yang ditempati melalui analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing, maka dapat ditentukan daerah-daerah atau aspek-aspek yang belum tergarap maupun yang telah digarap banyak pesaing.
Yang ketujuh yaitu merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Terakhir, memantau posisi aktual suatu produk atau merek perlu dipantau setiap saat guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan.